Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai PPKN. Sebelum belajar, kita baca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah membaca basmalah, langsung aja yuk kita mau bahas apa sih hari ini? Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Sebelum itu, kita bahas dulu yuk kondisi Indonesia sebelum 1908. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mengalami kerusakan ekonomi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peperangan dan perkembangan pelayaran bagi bangsa Eropa. Melakukan ekspedisi ke berbagai negara adalah tujuan utama untuk mencari sumber ekonomi baru, serta lahan untuk perdagangan. Namun ternyata, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, namun juga menguasai dan menjajah bangsa lain. Kemudian, awal mula kedudukan Belanda di Indonesia terjadi pada saat kemunculan VOC pada 20 Maret 1602. Berdirinya VOC ini merupakan cikal bakal penderitaan dari bangsa Indonesia dari berbagai segi kehidupan. Nah, berikut ini beberapa hal yang dilakukan VOC. Yang pertama, VOC melakukan politik divide et impera, yang artinya politik adu domba. Hal ini dilakukan kepada kerajaan-kerajaan, sehingga merusak rasa percaya sesama bangsa Indonesia dan memecah belah berbagai kerajaan. Selain itu, kerja Rodi pada masa kepemimpinan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 membuat rakyat Indonesia lebih sengsara dengan dipaksa bekerja untuk membangun jalan sepanjang Anyer sampai Panarukan, atau bisa juga dibilang sepanjang Pulau Jawa. Penderitaan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Penderitaan bangsa Indonesia berlanjut pada masa kepemimpinan Van den Bosch pada tahun 1828. Pada saat itu, ia menerapkan kultur stelsel yang artinya tanam paksa. Tanam paksa merupakan memaksa bangsa Indonesia untuk menanam dan menyerahkan hasil tanamannya ke pemerintahan Belanda. Tanam paksa bukan hanya membuat rakyat menderita, namun juga merampas kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setelah sekian lama bangsa Indonesia merasakan penderitaan, perjuangan melawan penjajah pun dipimpin oleh ulama dan kaum bangsawan. Yang pertama dipimpin oleh Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, yang kedua dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, yang ketiga dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan yang terakhir dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Perlawanan ini untuk mengusir bangsa Belanda agar rakyat tidak lagi menderita. Namun sayangnya, pengusiran masih tetap gagal dilakukan karena perjuangan masih belum terorganisir dengan baik sehingga kekuatan Indonesia belum maksimal. Namun penderitaan bangsa Indonesia menyadarkan beberapa tokoh Belanda seperti Baron van Houvel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker sendiri yang lebih dikenal sebagai Multatuli membuat sebuah buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860 yang menceritakan penderitaan rakyat Banten. Kemudian, Mr. van Deventer mengusulkan etis politik yang artinya politik balas budi dengan 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan juga irigasi. Namun sayangnya, program yang dicanangkan oleh Mr. van Deventer pada akhirnya tetaplah lebih menguntungkan Belanda daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, itu semua adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum adanya kebangkitan nasional pada 1908. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.